Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, gimana nih, bentar lagi bakal ada UKOM ya. Nah, kalian semua harus sudah ada persiapan dong ya untuk menghadapi UKOM. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sering sekali masuk ke dalam ujian kompetensi ya teman-teman. Nah, diantaranya itu soal kesehatan reproduksi. Di sini kita akan membahas soal beserta pembahasannya. Gimana sih soal-soal yang sering masuk, terus gimana sih tips-tipsnya supaya bisa menjawab soal dengan tepat, dengan mudah, dan dengan cepat. Nah, penasaran kan ya? Nah, maka dari itu tonton terus videonya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan berwarna kuning dan berbau sejak 10 hari yang lalu. Hasil anamnesis HPHT 29 September, lama haid 5 hari, keluar darah saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Keadaan umum baik, abdomen tidak teraba massa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan darah lengkap. B. IVA test. C. USG vagina. D. Pap smear. E. Biopsi. Nah, kali ini kita akan membahas untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini tips dari saya yaitu pada saat teman-teman untuk membaca soal UKOM itu langsung ke inti-intinya saja, tidak usah seperti nyonya Kak, umur tidak usah, jadi langsung ke inti-intinya saja. Nah, pada soal nomor 1 ini kita ambil clue-clue ibunya ya. Nah, clue yang pertama yaitu keluar cairan dari vagina ya teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman ingat. Yang pertama yaitu saya ulangi, keluar cairan dari. Nah, untuk clue yang kedua yaitu ibunya keluar darah setelah melakukan senggama ya, itu perlu diingat. Yang ketiga yaitu cairan yang berwarna kuning, dan yang terakhir clue-nya yaitu timbulnya nyeri panggul. Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa ibu kemungkinan terkena kanker serviks. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk kanker serviks yaitu pemeriksaan IVA test. IVA test merupakan infeksi visual dengan asam asetat. Nah, cara ini merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker serviks sedini mungkin. Sedangkan pemeriksaan darah itu dilakukan untuk memeriksa kondisi hati, sumsum tulang, ginjal. Untuk biopsi itu dilakukan dengan mengambil jaringan dari leher rahim untuk dilakukan pemeriksaan mengetahui adanya sel kanker atau tidak. Untuk USG vagina sendiri digunakan untuk mendeteksi adanya pertumbuhan kista, pendarahan, dan nyeri panggul. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu pemeriksaan penunjang, pemeriksaan IVA test. Selanjutnya soal nomor 2. Nyonya S umur 38 tahun, P3A0, datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan, berwarna kuning, dan berbau sejak 6 hari yang lalu. Hasil anamnesis HPHT tanggal 29, lama haid 5 hari, siklus haid ibu 28 hari, ibu belum melakukan hubungan seksual sejak menstruasi yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Setelah dilakukan IVA test, didapatkan hasil bahwa terdapat lesi berwarna putih pada serviks ibu. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, pembahasan untuk yang soal selanjutnya, clue yang harus kita ketahui, yang pertama itu ibu sudah mempunyai keluhan keputihan dan berbau sejak 6 hari yang lalu, dan juga ibu ini sudah dilakukan pemeriksaan IVA test yang dikatakan positif ya teman-teman. Lalu clue yang harus teman-teman tahu, ibu yang sudah berada di puskesmas, yang mana kalau sudah berada di puskesmas itu jenjangnya sudah lebih baik ya teman-teman. Jadi rencana asuhan yang tepat yaitu melakukan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan keroterapi. Nah teman-teman, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ya teman-teman, nomor 34 pada tahun 2015 tentang pasien yang memiliki hasil IPA positif, yang dimana itu dilakukan keroterapi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki fasilitas
krioterapi atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Krioterapi ini merupakan perusakan sel-sel prakanker dengan cara dibekukan dengan membentuk bola es pada permukaan serviks. Nah, krioterapi ini merupakan metode yang aman dan efektif ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang ibu umur 30 tahun P1A0 datang ke puskesmas pada tanggal 10 Oktober dengan keluhan keputihan sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis HPHT 15 September, lama haid 7 hari, hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, keadaan umum pucat. Setelah dilakukan IVA tes didapatkan bahwa hasil serviks ibu ditemukan bercak putih. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, diagnosa apa yang paling mungkin dapat ditegakkan? A. Kanker serviks, B. Kanker ovarium, C. IVA tes positif, D. IVA tes negatif, E. IVA tes radang. Baik, kali ini kita akan membahas untuk soal nomor 3. Nah, kita terlebih dahulu melihat clue-cluenya ya teman-teman. Nah, clue yang pertama, ini ibu itu mengalami keputihan sejak 3 hari yang lalu. Lalu bidan itu menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang atau dilakukannya IVA tes, itu didapatkan hasil bahwa terdapat bercak putih di dalam vagina ibu. Sebenarnya ini ada beberapa kategori yang dapat kita gunakan setelah melakukan pemeriksaan IVA tes ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu IVA negatif. Dikatakan IVA negatif yaitu apabila pada saat setelah kita melakukan pemeriksaan IVA tes, serviks ibu itu berwarna kemerahan halus. Nah, yang kedua yaitu dengan IVA radang. IVA radang ini apabila serviks ibu itu kemerahan. Nah, yang ketiga yaitu IVA positif. Nah, dikatakan IVA positif apabila pada serviks ibu itu ditemukan keputihan atau aceto white epithelium. Nah, ini dikatakan IVA yang positif. Yang terakhir yaitu IVA kanker serviks. Dikatakan IVA kanker serviks apabila ditemukan pertumbuhan massa pada serviks ibu itu seperti kembang kol. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Seorang perempuan umur 35 tahun P2A0 ke puskesmas pada tanggal 12 Oktober dengan keluhan keputihan berwarna kuning dan berbau sejak 2 minggu yang lalu. Ibu mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu ibu adalah pekerja komersial. Hasil anamnesis, siklus haid ibu normal, lama haid 5 hari, ibu belum melakukan hubungan seksual sejak haid yang lalu. Ibu tidak merokok dan sedang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36. Lalu, bidan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu positif. Dari kasus di atas, faktor yang paling mungkin mempengaruhi terjadinya kanker serviks yaitu A. Paritas, B. Riwayat pekerjaan ibu, C. Lama menstruasi, D. Umur ibu, E. Keputihan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker serviks. Yang pertama, usia pertama kali melahirkan. Yang kedua, usia menikah kurang dari 20 tahun. Yang ketiga, wanita dengan aktivitas seksual yang sering. Yang keempat, penggunaan kontrasepsi oral. Dan yang terakhir yaitu wanita yang perokok. Pada kasus di atas, faktor yang paling mungkin menjadi pemicu terjadinya kanker serviks adalah riwayat pekerjaan ibu. Mengapa? Karena pada kasusnya itu ibu mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu ibu adalah pekerja komersial, yang mana wanita dengan aktivitas seksual dan sering berganti-ganti pasangan akan memiliki resiko untuk mengalami kanker serviks. Karena dengan semakin tinggi aktivitas seksual dan riwayat berganti-ganti pasangan akan memperbesar kemungkinan penularan penyakit kelamin serta memperbesar kemungkinan HPV masuk ke dalam rahim. Selanjutnya soal nomor 5. Nyonya K umur 40 tahun P6A1 datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan berwarna kuning dan berbau sejak 1 tahun yang lalu. Akhir-akhir ini mengalami pendarahan bila melakukan hubungan seksual.
dan kadang-kadang sakit saat berkemih. Hasil anamnesis haid teratur, lama haid 5 hari, ibu belum melakukan hubungan seksual sejak menstruasi yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan tidak terdapat nyeri tekan. Pada kasus di atas, suspek yang tepat pada Nyonya K adalah A. Kanker serviks, B. Kanker ovarium, C. IVA tes positif, D. IVA tes negatif, E. IVA tes radang. Pada kasus di atas didapatkan bahwa ibu mengalami keputihan yang berwarna kuning dan juga ibu mengalami pendarahan pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, hal ini merupakan tanda gejala terjadinya kanker serviks. Nah, adapun tanda gejala menurut Ari Susilo, yang pertama yaitu pendarahan lewat vagina, yang kedua yaitu keputihan yang berulang, yang ketiga hambatan dalam berkemih, dan yang keempat yaitu terjadinya penurunan berat badan yang drastis. Nah, tahukah teman-teman bahwa kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu penyakit keganasan atau neoplasma yang terjadi di daerah leher rahim atau mulut rahim, yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Nah, penyebabnya ini yaitu virus HPV atau human papillovirus. Itulah tadi contoh-contoh soal beserta pembahasan yang sering sekali masuk ke dalam ujian kompetensi. Nah, buat semuanya, teman-teman semua, jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Semangat, semoga video ini bermanfaat